Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Fakir Sabsuha dari Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan mereview mengenai living hadis. Pengertian living hadis. Living hadis adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran atau keberadaan hadis di sebuah komunitas muslim tertentu. Dari sana, maka akan terlihat respon sosial realitas komunitas muslim untuk membuat hidup dan menghidup-hidupkan teks agama melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan. Living hadis dapat dimaknai juga sebagai gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Pola-pola perilaku di sini merupakan bagian dari respon umat Islam dalam interaksi mereka dengan hadis-hadis Nabi. Kemudian ada bentuk-bentuk living hadis, yaitu antara lain yang pertama, tradisi tulis. Tradisi tulis-menulis sangat penting dalam perkembangan living hadis. Tradisi tulis-menulis hadis terbukti dalam bentuk ungkapan yang sering ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis, seperti masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tradisi lisan. Tradisi lisan dalam living hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam, seperti bacaan dalam melaksanakan sholat subuh di hari Jumat. Kemudian yang terakhir, tradisi praktik. Tradisi praktik dalam living hadis sudah banyak dilaksanakan oleh umat Islam. Hal ini berdasarkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti adanya tradisi khitan perempuan. Dalam kasus ini sebenarnya ditemukan jauh sebelum Islam datang. Berdasarkan penelitian etnolog menunjukkan bahwa tradisi khitan perempuan sudah pernah dilakukan masyarakat pengembala di Afrika dan Asia Barat Daya. Selanjutnya ada beberapa pendekatan dalam penelitian living hadis, yaitu yang pertama, pendekatan sejarah. Metode sejarah digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Metode ini digunakan untuk menguji otentisitas atau validitas sumber dokumen, baik dari segi sanad maupun matan hadis. Yang kedua, pendekatan sosiologi dan antropologi. Pendekatan sosiologi mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi, struktur, ideologi, kelas, dan perbedaan kelompok yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Yang ketiga, pendekatan fenomenologi. Agama sebagai fenomena kehidupan, sebagai sistem sosial budaya, artinya mengkaji agama secara filosofis dan teologis, tetapi agama sebagai fenomena empiris yang mendasari setiap fakta religius. Dalam penelitian fenomenologi mengandalkan metode penelitian partisipatif agar penelitian dapat memahami tindakan agama dari dalam. Yang terakhir, pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik mengkaji tentang cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial budaya yang berbeda antara pengarang dan pembaca yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. Selanjutnya ada contoh living hadis dalam kehidupan sehari-hari di daerah saya, yaitu tahlil. Tradisi-tradisi keagamaan yang dikemas dengan budaya lokal banyak dijumpai di sekitar tempat di daerah saya, yang tentunya belum ada pada zaman Rasulullah SAW maupun zaman Khulafaur Rasyidin seperti tahlil. Istilah ini berasal dari bahasa Arab tahlil yang berarti membaca la ilaha illallah. Tetapi dalam istilah yang berlaku kemudian, pengertian tahlilan merupakan kegiatan orang atau sekelompok orang untuk membaca serangkaian kalimat umum terdiri dari yang pertama, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, tasbih dan tahmid. Yang kelima, istighfar. Yang terakhir, doa. Pengertian living hadis. Living hadis adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran atau keberadaan hadis di sebuah komunitas muslim tertentu. Dari sana, maka akan terlihat respon sosial realitas komunitas muslim untuk membuat hidup dan menghidup-hidupkan teks agama melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan.
Living hadis dapat dimaknai juga sebagai gejala yang nampak di masyarakat, berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin itu saja penjelasan mengenai review living hadis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.